Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Ceritanya beberapa hari kemarin saya menang lelang lagi di Facebook, grup barang jadulan. Yang menariknya ini lelang combo produk Apple, iPhone 4 dan iPod Touch Gen kedua. Langsung saja kita unbox paketnya. Ini dia paketnya, seperti biasa saya dapatkan ini batangan, nggak ada chargernya. Kalau di postingan lelangnya sih emang maksimal bidnya 150.000, tapi saya dapat sepasang dengan harga 100.000 saja. Bisa dilihat kondisinya, yang iPod stuck di logo iTunes dan iPhone 4 lock iCloud. Sebenarnya kalau yang iPod agak mudah ya, tinggal koneksikan ke iTunes, lalu restore bisa normal lagi. Ya semoga saja gak lock ID. Ini bungkusnya lumayan banyak ya, berlapis-lapis. Nah ini dia, iPhone 4 dan iPodnya masih pakai plastik. Saya skip saja proses bypass dan restore iPodnya biar gak terlalu lama. Pertama kali kita bahas dulu nih iPod Touch Gen kedua. Saya sendiri baru pertama kali punya produk ini. Dari tampilan layarnya sih masih pakai anti gores, kemungkinan aman layarnya. Dan di bagian belakangnya ini berbahan logam, nampak banyak goresan-goresan atau bekas pemakaian. Oh ya, kapasitas memorinya 8 GB, lumayan. Di bagian atasnya ini ada tombol power, lalu bagian samping kiri tombol volume, sisi bawah ada port charger dan lubang jack audio 3,5 mili. iPod Touch Gen kedua ini ditenagai prosesor tunggal S5L8720 dengan speed 533 MHz, RAM 128 MB, storage 8 GB, baterai 730 mAh. Oh ya, gadget ini juga punya fitur Wi-Fi dan Bluetooth versi 2.1. Beruntungnya saat dikoneksikan ke iTunes dan mulai restore, iPod Touch ini belum terhubung dengan Apple ID. Jadi bisa balik normal dan bisa upgrade sistemnya ke versi iOS 4.2. Dicek lewat TrueTools pun tidak terdeteksi gejala yang aneh, ini masih bagus. Nah, ini dia tampilannya. Terlihat di sini masih cerah warnanya, tidak kuning. Langsung cek bagian umum. Di sini sudah sesuai ya, iOS versi 4.2.1 dan penyimpanan yang bisa dipakai user sekitar 6 GB. Menu lainnya di sini mirip-mirip iPhone. Ada menu musik, video, foto, App Store. Langsung kita tes dulu deh kualitas suara loudspeakernya. Ya, terdengar masih bagus, bulat, hanya sedikit kurang lantang, padahal volume sudah full. Ya, kalau dibanding dengan iPhone 4 series, ini sih kalah speakernya. Penasaran nih apakah Bluetooth versi ini bisa pakai TWS? Saya coba pairing dulu. Wah, ternyata bisa koneksi. Di tes lagu juga lancar, delivery-nya lumayan bagus. Sementara iPod Touch Gen kedua yang saya dapatkan ini terbilang bagus, rekomen banget. Ya kalau diingat kembali, hitung-hitung dapat gadget ini dengan harga 50.000 saja. Layarnya masih bagus, terbilang responsif, dan fitur-fitur masih berjalan semua. Oke, lanjut kita bahas iPhone 4-nya. Dari segi desain sangat mirip dengan iPhone 4S yang pernah saya bahas kemarin, hanya ada sedikit perbedaan. Untuk iPhone 4, ditenagai prosesor Apple A4 single core 1.1 GHz, kartu grafis PowerVR SGX 535, ROM 8 GB, RAM 512 MB, kamera utama 5 MP, dan baterai 1420 mAh. Saya cek di sini fisiknya lumayan bagus, bagian frame metalnya pun masih oke. Hanya ada beberapa bagian nih yang sudah kuning atau kotor, terutama bagian atas dekat tombol power. Lalu bagian bawahnya sudah tidak ada baut pengunci backdoor ya, sayang sekali. Nah ini juga sama di bagian kamera, sudah tidak ada kaca pelindung atau kaca dari backdoornya. Setelah saya berhasil bypass iPhone-nya, ternyata warnanya sudah benar, warnanya putih. Dan cakepnya nih, sales regionnya emang khusus untuk Indonesia. Ada kemungkinan ini iPhone X garansi resmi. Oh ya, just info, karena iPhone ini di bypass, jadi fungsi kartu SIM-nya nonaktif. Dan instalasi aplikasi atau isi lagu harus melalui App Store atau aplikasi TrueTools. Ya, gak bisa lagi via iTunes. Cara kerjanya sama, isi lagu cuma di-drag ke aplikasi. Oke, ini dia tampilan home screen-nya. Saat ini berjalan di iOS versi 7.1.2. Agak sayang nih layarnya. Kalau saya cek dengan tampilan wallpaper biru ini,
Layarnya masih bening, tajam, memang terlihat normal. Tapi kalau diubah ke background warna putih, bakal kelihatan white spot di kiri atas yang banyak sekali. Dan ada beberapa goresan di bagian dalamnya. Ini hanya terjadi kalau backgroundnya putih saja, kalau warna lain nggak kelihatan. Nah, kalau untuk iPhone bypass masih bisa pasang ID Apple ya. Lumayan buat download aplikasi. Saya tes kamera dulu, apakah masih fungsi. Ya, ternyata masih bagus. Ini dia contoh fotonya. Lalu kita cek juga kualitas audionya. Masih mantap, jernih. Bisa dibilang untuk harga iPhone 4 bypass 50.000 ini rekomen banget. Bisa dijadiin MP3 player atau video player. Apalagi responsif layar masih bagus, normal, dan masih original. Bisa dicek dari slot SIM cardnya ini, ada keterangan emailnya. Oke, di penghujung video, jika kalian tertarik barang-barang jadul seperti ini, lelang barang bekas, yang harus dipastikan tetap kondisi barangnya. Tanya dulu sellernya. Dan selalu safety soal transaksi. Bisa pakai Tokopedia, Bukalapak, atau kalau mau COD, harus bareng sama teman yang paham. Sekian saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalam.